Oke, dimulai ya. Ya, Bentar. selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai cara kerja Laravel yang kita konversi dari aplikasi Bullwhip Effect ke sebuah framework Laravel. Di mana kami beranggotakan 5 orang, saya Aida Safitri, kemudian selanjutnya ada Amilah Nabila, Aulia Faza Rahman, Nurul Huda Rahmatika, dan Wasita Anggara. Langsung saja kita mulai. Di sini kita login dulu sebagai di aplikasinya yang Bullwhip sebagai admin. Nah, di sini terdapat navbarnya home, bagian, barang, dan pegawai saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan terdapat bagian pegawai yang mana kita bisa menambahkan pegawai. Terdapat kemudian selanjutnya kita bisa melakukan penambahan barang. Berikutnya juga kita bisa melakukan penambahan bagian atau role. Nah, selain itu kita juga dapat menghapus dan mengeditnya. Seperti itu. Nah, ini bagian mengedit bagiannya atau role-nya. Selanjutnya udah dari sistem tesisku ini atau Bullwhip Effect ini masih terdapat beberapa kekurangan yang tadi hanya berupa input, edit, dan hapus barang dan tidak ada transaksi lainnya yang berkaitan antara tabel satu dengan tabel lainnya atau bagian satu dengan bagian lainnya, sehingga kami bermaksud untuk mendevelop sebuah sistem ini ke dalam sebuah framework Laravel yang bisa kita lihat ya di sini. Kita login sebagai admin. Oke. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai bagian role-nya. Silakan Mas Wasita. Ya, terima kasih Mbak Ida. Nah, setelah kita login sebagai admin, yang disuguhkan pertama kali adalah halaman dashboard. Halaman dashboard yang menunjukkan jumlah pekerja di perusahaan itu, kemudian berapa sih menu pemesanan yang sebelumnya di bagian di aplikasi natif yang lama itu belum ada. Kemudian untuk production-nya juga belum ada, kemudian delivery-nya belum ada. Setiap dashboard yang tampil di sini langsung diarahkan ke menu view semua list tabelnya. Delivery. Oh, ini masih ada beberapa bug. Kemudian yang tampil di dashboard di sini adalah status purchase order yang sudah kita lakukan. Misalnya seperti ini. Ini ada status purchase ordernya, yaitu pending, on process, atau complete. Nah, di situ di pie chart ini mencerminkan ketiga hal tadi. Yang statusnya pending ada 35, statusnya PO-nya sudah komplit ada 3, kemudian statusnya on process masih berjalan ada 6. Kemudian kita customisasi dari native OOP aplikasi Bullwhip, kita tambahkan yaitu role yang sebelumnya mungkin sudah ada tapi belum dimaksimalkan. Nah, di sini kita tambahkan menu role. Dari role tadi kita bisa menambahkan role manager, kita sudah tambahkan kebetulan. Ini ada role manager, ada role gudang, role produksi, dan role pesanan sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, di setiap role ini bisa kita set sebetulnya modul-modulnya yang bisa diakses adalah apa saja gitu. Nah, di sini kita beri akses hampir sebagian besar karena dia sebagai manajer. Kemudian di set nation ini adalah jabatan dari setiap departemennya. Oh iya, sebelumnya juga ada departemen. Jadi sesuai tugas yang diberikan
kita buat 3 departemen, yaitu warehouse untuk bagian pengiriman, bagian production, untuk warehouse bagian pengambilan barang, production, dan shipping untuk delivery-nya. Kemudian dari semua employee tadi kita set, misalnya Pasita sebagai apa, sebagai admin. Kemudian user-user yang lainnya pun mengikuti juga. Misalnya di sini ada departemen dan departemennya, kemudian ada pilihan jabatannya. Ya, misalnya jabatannya ini, kemudian ada role-nya sebagai apa, manajer gudang, produksi, atau pesanan. Yang sebelumnya di natif PHP yang lama masih belum ada hal semacam ini, masih CRUD biasa. Kemudian menu-menu yang ada dalam Laravel kita yang baru ini udah kita custom juga, menampilkan beberapa menu yang sebelumnya tidak ada terkait bagian barang, pegawai, segala macam. Untuk lebih lengkapnya masalah shortcut-nya, intinya adalah kita ke routing untuk menampilkan misalnya dashboard. Sorry, koneksi agak pending. Tadi di routing ini ada diarahkan ke function dashboard. Setelah di function dashboard, kita akan mengambil data dari model. Model itu ada di sisi seperti ini. Misal username-nya tidak sama dengan admin. Ya, di model sendiri adalah representasi dari tabel yang sudah kita desain sebelumnya. Kemudian setelah itu data diambil, dikirimkan ke view. View-nya adalah admin dashboard. Kemudian parameter-parameter yang kita ambil dari database ini kita kirimkan melalui ini fitur dari Laravel Compact. Jadi kita bisa kirim parameter, kirim variabel ke view yang akan kita tampilkan. Kemudian untuk role juga seperti itu penjelasannya. Jadi intinya adalah dari routing, kemudian misalnya dari routing, kemudian kita arahkan ke controller apa, kemudian dari controller itu kita ambil data dari model, setelah itu kita arahkan ke view-nya masing-masing. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Aida. Silakan Mbak Aida. Oke, terima kasih Mas Wasita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai master barang. Di sini terdapat master barang yang terdiri dari ID barang, nama barang, quantity, status, dan action-nya. Di mana master barang ini terdapat pada root-nya barang /all yang bisa kita lihat pada script-nya. Mas Wasita, di script-nya diarahkan. Nah, ya, pada barang /all. Putus Mbak Aida. Iya. Oke, lanjut. Kita bisa lihat di root barang /all, di mana di script-nya kita bisa lihat, silakan Mas Wasita ke script-nya. Nah, dari script barang tadi, kita masuk ke root-nya barang, kemudian masuk untuk routing controllers-nya. Setelah itu, setelah kita masuk dari routing controllers barang tadi, setup method sesuai dengan routing-nya.
Berikutnya, dalam controller itu dari data model barang kita jadikan sebagai objek. Untuk data modelnya tadi kita kirimkan ke view agar bisa ditampilkan. Dari view. Nah, dari view ini untuk setiap template HTML-nya. Ya, ini adalah tampilan view-nya untuk ditampilkan ke master barang tadi. Seperti itu. Di master barang ini juga kita bisa menambahkan barang. Nah, di sini kita bisa menambahkan kuantitinya, nama barangnya, kemudian statusnya aktif atau inaktif. Di mana nanti hasilnya bisa kita lihat di data master barang ini. Seperti itu. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai purchase order yang akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Ya, makasih Mbak. Oke, selanjutnya merupakan bagian master pemesanan dengan lokasi di pemesanan /all. Di mana di dalam halaman ini terdapat dari ID purchase, nama pemesanan, nama barang, total PO, status, dan action-nya. Untuk script-nya kurang lebih hampir sama seperti tadi di master barang. Pertama kita routing terlebih dahulu untuk routes-nya. Lalu kita lakukan routing controllers-nya. Kemudian masuk ke controller dan setup method sesuai dengan routing-nya. Dan di dalam controller kita dapat mengambil data dari model untuk dijadikan sebagai objek. Data model selanjutnya akan diambil atau dilempar ke view untuk menjadi tampilan. Dan kurang lebih seperti ini view untuk setup template blade-nya. Dapat kita lakukan edit actions, dapat kita rubah nama barang, untuk kita update. Koneksinya agak sedikit terganggu. Ya. Halo. Ya, Halo. lanjut. Di bagian pemesanan. Dapat ditambahin sudah tampil untuk penambahan data baru dengan ID purchase-nya 101, nama pemesanannya di tes data dengan nama barangnya berupa kop surat mandiri dan total PO-nya 200. Lebih seperti itu Mbak Aida. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai transaksi produksi oleh Mas Wasita. Silakan Mas Wasita. Ya, tadi sudah benar yang dijelaskan. Jadi yang diarahkan routingnya ke produksi all, kemudian dari produksi all ini setelah production diambil data dari model masing-masing, yaitu model produksi,
kemudian dilempar sebagai objek ke view yaitu admin produksi. Objeknya tadi dilempar menggunakan fitur Laravel Compact Blade biasanya tuh. Kemudian kita seperti ini. Yang tampil di sini ID production, ID pesanan, nama barang itu adalah yang kita looping. Jadi ya, seperti yang kita tadi jelasin adalah routingnya yang harus lebih di setup dulu. Manggil adalah production controller. Dari production controller diambil lah itu data dari model, kemudian kita tarik all. Ini kurang lebih adalah semacam select all gitu dari production from tabel produksi. Ini adalah itu. Nah, fitur ini adalah namanya Eloquent. Ini disediakan oleh Laravel. Kemudian dilempar view admin produksi. Nah, kemudian sebagai objek melalui fitur juga dari Laravel itu compact. Dari produksi ini dapat diketahui bahwa yang ditampilkan di dalam tabel produksi seperti ini, misalnya ID production, ID pesanan, nama barang, total production, lead time. Nah, itu ditampilkan di sini. Nah, ketika kita mengklik button edit di sini, berarti kita diarahkan ke metode get form get, diarahkan ke produksi view, kemudian ID. Nah, produksi view ini udah harus diatur dulu di routingnya. Misalnya seperti ini, production view ID yang dipakai adalah ID 69. Nah, routing edit atau view ID ini dilempar ke production controller menggunakan production controller yang metodenya adalah view produksi. Di view produksi diambillah ID dari barang yang mau kita edit tadi, kemudian diambil ini kurang lebih seperti select from produksi where ID produksi sama dengan ID yang kita lempar tadi, kemudian ditarik. Nah, didapatkan data seperti ini, kemudian di matchingin kepada setiap elemen HTML dari admin view produksi. Hampir sama seperti yang lainnya, purchase maupun delivery juga hampir sama. Fitur-fiturnya yang kita tambahkan adalah seperti ini, misalnya quantity berapa, tidak ada berapa, langsung terupdate di data aslinya. Nah, hal semacam ini belum ada di aplikasi natif Bullwhip-nya dan sudah kita kustomisasi untuk dirapihkan secara user interface maupun secara codingnya. Jadi ketika kita membuat suatu framework, itu kita harus perhatikan bahwa folder-foldernya juga harus dirapikan, kemudian modelnya yang dipakai, kemudian view-nya, pattern-nya seperti apa. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mbak Aida. Oke, terima kasih Mas Wasita. Tadi telah kita dengarkan penjelasan mengenai pengembangan sistem untuk Bullwhip Effect, di mana sistem ini sangat berguna sekali untuk kegiatan pengadaan barang, produksi, transaksi, dan sirkulasi barang yang keluar dan masuk gitu. Jadi dengan kita mengembangkan sistem ini ke dalam sebuah framework Laravel, tentunya ini akan menjadi lebih efektif penggunaannya, di mana transaksi barang bisa terrecord dengan baik dan siapa yang menggunakan itu bisa kita lihat reportnya juga. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.